bebas. Apa? Hujan ini orang nggak bebas, maunya pas tidur gitu. Hujan. Berkah kan? Berberkah sih. Itu part dari berkahnya hujan gitu. Bahwa mungkin ketika hujan banyak yang pengen konan. Masalahnya ler ya kan. Iya. Atau Apalagi nggak punya. Apalagi nggak punya nengok ke saya, Ibu. Nggak punya bang. Punya dong. Wih. Kasian sekali. Iya. Justru dia yang lebih beruntung. Kita ler ya. Ya kita punya tapi dengan satu. Aku senang dengan konsep monogami. Tapi kalau dia kan bisa kemana-mana. Bisa sekali dua, sekali tiga. Aduh. Emang banyak yang mau. Banyak yang mau bang. Oh banyak. Banyak yang mau. Ya, gimana ya gitu. Ada aja ya. Ada aja. Manipulatif ya. Anda manipulatif. Nah, buat apa saya baca buku banyak-banyak kalau bisa manipulatif itu? Jadi begini teman-teman, tidak ada ruang aman bagi perempuan. Progresif ya progresif cabul. Aduh. Ada kelebihan orang yang suka baca buku ya, ini contohnya. Iya, progresif cabul. Manipulatif dia, gak ketahuan. Karena bilang, Kalau kita bilang gak ketahuan, dia terang-terangan. nah dengan Nah, itu. ini kita bahas ya? Pakai teori lah dia, pakai Kita bahas teori. ya? Yang diulik saya. Kita Jadi, bahas gimana ya? ya? Jadi dek, kita Apa? ini ada konsep begini-begini, kau bebas begini. Kata sini, manipulatif. Kenapa perempuannya mau? Manipulatif, udah kena manipulasi sama dia. Dan itu Si perempuan ini belum tentu ngerti konsep ini. Tapi merasa keren dengan teori-teori yang dia punya, kemakan. Iya kan? Gitu aja sebenarnya kan? dan lebih dari 5 loh. Sebanyak itu sebenarnya perempuan belum melek. Dia kasih live di Instagram, yang lain pada nonton gitu, pada lihat. Dan yang nonton ini juga masih mau. Coba gimana tuh? Ya banyak. Dan pernah lagi secara bersamaan boleh nggak nih? Boleh. Dia dengan pasangannya, pacarnya lah kita bilang. Perempuan yang suka dengan ini, dia tahu ini pacarnya. Dia nempel ngelendot ke badan dia. Di sampingnya pacarnya nggak marah. Ya itulah. Dia kan udah kena kesepakatan dari ini, Oh, bebas itu ini, bebas ini. sebenarnya- Dua-duanya. Sebenarnya bukan masalah konsep tadi, karena kebetulan saya kan udah lama di Jogja gitu. Sih. Lama di Balik lagi. Kritis, masang susu kemarin. Udah progresif cabul, susuk Masang susu lagi ya. Gak cuma di mulut doang gitu. Komplit. Dia datang gak ini ya. BTW burgernya enak kan bang? Enak, bener. Nggak salah. Ini kita di apa namanya? Happenwell Burger, Semua menu enak. Ini lemon tea-nya nggak pahit. Jalan Kutilang, Medan. Tapi kondisinya lagi hujan ini, jadi agak ya gitulah. Jadi agak dempet-dempet lah semuanya. Tapi kalau kira-kira mau nyobain kayak rasa lawless di Medan, bisa kayak Happenwell. Iya, karena di sini bisa, ya apapun yang kau mau. Iya, apapun yang kau mau. Tapi masalah pelacur itu emang seksi sih. Ya memang. Makanya Nawal Al-Sadawi itu perempuan di titik nol tuh, bukunya. Zet, lewat ya. Itu juga bagus sebenarnya kalau misalnya kawan-kawan misalnya yang cewek hobi baca, coba baca itu lah. Dalam artian pekerjaan apapun nanti nggak bakal dinilai rendah. Karena menurut aku bahkan ketika 1000 nabi diturunkan, kalau kata Jason Ranti, sistem pekerja seks komersial itu nggak bakal bisa runtuh. Lebih ke apa sih? Jadi Karena itu profesi tertua ya. iya, ini profesi tertua kan sebenarnya. Itu bahkan pekerjaan yang dulu dilakukan di kuil untuk penyembahan Dewi apa ya namanya? Dewi Istar. Pekerjaan tertua. Bahkan sebagian hasilnya ini disumbangkan ke gereja zaman itu. Tahun berapa tuh?
tahu. Lu ya itu gak pernah hafal tahun. Tapi itu tertulis di buku Emma Goldman. Ini bukan revolusiku. Itu ada di buku Emma Goldman, bukan revolusiku. Dan lebih ke apa sih? Buku itu ngasih tahu. Terkadang seorang peratur itu terbentuk dari keluarga yang berantakan, dia nggak punya pendidikan, dia nggak punya akses untuk pekerjaan. Ya apa lagi gitu. Udah lama nyanyi? Udah 2 tahun sih bang. Udah punya single lah ya? Udah. Udah ngeluarin album? Rencana, cicil dulu lah satu. Solo tapi ya? Solo. Temanya? Tema. Mainnya gitar aja. Tema-temanya sih ada lebih ke cerita-cerita pribadi sih. Cuma beberapa orang kayak gitu sih kan lagu ini. Cerita orang itu mirip-mirip kan ternyata. Ya kalau masih masalah cinta ya mirip semua lah. Iya. Ya kan? Bahas cinta belum sih aku. Jadi? Oh Bahas apa? ada satu lagu bahas cinta. Ada bahas orang hutan. Ada bahas itu pemerkosaan. Tapi bagus-bagus kok lagu dia. Bagus ya. Genrenya apa? Genre ya, aduh susah sih. Kalau cuma main gitar sama nyanyi vokal ya. Ah. Karena setahu aku folk bermusik dengan alat musik yang gampang didapatkan kan. Mungkin begitu lah. Kalau lagi baca buku apa sekarang? Tadi tuh Seno Gumira. Senja dan Cinta yang Berdarah. Nah, Seno Gumira ya. Yoi, Seno Gumira. Sekarang lagi baca itu. Lagi baca itu, Bang. Karena emang lagi nih kan. Lagi apa? Kalau lagu ya Pamungkas Break It ya. Break It. Iya. Lagi masa-masa sendiri gitu. Jadi yang dibahas cinta ya. Udah nggak hukum-hukum lagi. Oh? Nggak hukum-hukum lagi. Hukum masih. Masih. Tapi kan kayak butuh rehat gitu ya. Apa mau memperdalam ilmu? Hah? Apa memperdalam ilmu? Itu juga bagian dari ilmu, Bang, sebenarnya. Iya. Karena Menggait-gait cewek lagi. yoi. Apa Rulesnya tadi kan- kata dia? Apa tadi? Istilahmu bilang ke dia? Progresif cabul. progresif cabul. Aduh. Enggak cabul loh tapi. Serius. Malah karena aku mungkin terlalu lembut sama perempuan terus mengistimewakan perempuan, jadi Semua ingin diistimewakan. semua pengen diistimewakan gitu. Cabul ya enggak tukang grepe-grepe enggak. Cuman tukang ngelus-ngelus kepala gitu. Ternyata perempuan lebih relevan baper ketika digituin gitu. Itu tuh feminis. Yoi. Oh enggak ya. Oh itu enggak part dari feminis ya? Enggak ya. Itu Semua orang harus bisa ngotot. Yoi. Tapi Mau dia perempuan paling femi- jago sih ngototnya. Mau dia feminis, mau apa ngotot. Ilmu ngototku mah kuat. Tapi emang cara bicara emang perempuan nggak bisa dikalahin. Sama kayak aku ngobrol sama kau, aku nggak bisa ngalahin kau. Itu kenapa semesta nyiptain perempuan tuh punya mulut 2 gitu. Kenapa kita harus main kalah-kalahan? Ya nggak ada yang kalah gitu. Tapi gimana pun aku juga bakal menyerah kalau ngobrol sama cewek. Berarti kau mencari kemenangan. Apa? Berarti kau mencari kemenangan. Iyalah, speak up, siapa yang nggak pengen menang? Ay, aku enggak santai. Kayaknya kita satu. Mau lucu-lucuan aja kan? Mau lucu-lucuan enggak, aku nengok incline aja. Mau lucu-lucuan aja kan, Bang? Jangan tengokin bang, kami nggak ketemu di Tinder soalnya. Astaga, aku baru download Tinder Oh iya, kemarin pas aku udah main lama tapi. dan Aku juga lama. Gak tau, Main Tinder ya? Dari dulu. Tahun berapa itu Tinder? nemu temen gak dari situ bang? Nemu. Aku gak ada satupun. Aku dapat Tahun berapa itu dulu ya pertama kali? 2012 ya? 2012. Iya kan? Iya. Aku Berapa main kali? itu dari kuliah lah gitu, main di Jogja, main itu. Tapi aku pernah tuh main Tinder sekali bang. Waktu di Jogja. Hmm. Aku cuman chattingan itu sama cewek itu intens sih, cuman sekedar di Tinder doang. Jadi dia ngajak ketemu, aku belum ada waktu. Di satu momen ternyata aku lagi ada klub di Jogja. Aku masuk, dugem lah gitu ibaratnya. Ternyata cewek itu juga ada di situ. Dia kaget terus manggil aku, Der katanya kan. Gak lama dia manggil Der, itu dia nyamperin aku. Dia nyium aku bang. Langsung. Yoi.
Padahal tuh gak lama aku dicium dia. Mantan aku, ya cewek aku waktu di sana dulu. Ada di situ. Nggak marah. Enggak juga. Pakai ilmu deh. Enggak itu Enggak juga gitu. jarang sih ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kesepakatannya gitu. Nggak ada kesepakatan Nggak ada orang dari awal. kesepakatan. Nah, Semua itu tadi cewek nggak itu mungkin tadi yang mau mau aku sampaikan. Dia nggak ada kesepakatan tapi bisa buat seperti itu gitu loh. Nasibnya lah. Nasib dia. Dia pakai ilmu apa memang cewek-cewek yang dijumpai dia bego? Hah? Bego mungkin. Enggak, itu Enggak, dia aja yang manipulatif. sebenarnya ceweknya nggak bego. Dikau Akunya aja aja yang kali yang manipulatif. kali yang lebih pandai bicara gitu. Manipulatif. Iya, manipulatif ya udahlah. Manipulatif. Dera dan tadi ya udahlah. Ya udah. Mengalah tuh bukan berarti kalah ya. Iya bener bang, malah sebenarnya kalau aku misalnya disuruh cari cewek di Medan yang aku cari itu kayak bintang gini gitu. Oh, iya. Kenapa? Karena gini konsep berpikirku tuh jauh di luar nalar anak seumuranku gitu. Dan yang diharapkan adalah nanti kau sama aku kau bilang kau di bawah ketek perempuan. nggak Bucin. apa-apa kalau ketek perempuannya itu juga bisa terbang tinggi kan. Iya. Anjing. Karena kan bener juga yang dibilang sama Soekarno. Soekarno pernah bilang tuh, kalau cari pasangan tuh kalau bisa yang bisa jadi ibumu, sahabatmu, atau bisa jadi serdadumu. Wis. Itu yang dibilangnya. Dua-duanya dalam artian konteksnya dua-duanya bisa jadi serdadu, sama-sama bisa menyerang. Berapa banyak sih? Mencoba untuk merelakan dan mengorbankan dirinya. Tapi implementasi feminis itu bisa nggak Apa? di Indo? Ya. Atau berjuang sekedar berjuang? Yang penting ada bersuara. Bisa. Maksudnya kayak orang-orang sampai sekarang berjuang kayak melawan kebijakan ibu negara itu nggak gampang kan itu berhasil. Tapi itu membuktikan bahwa orang-orang ini masih ada gitu. Karena membaca adalah melawan. Jadi kayak ya bagian feminis pun ini masalah yang berabad-abad loh, nggak kelar-kelar masalah perempuan. Karena Sebenarnya sesusah itu jalan keluarnya, tapi ya dengan masih ada yang memperjuangkan itu membuktikan feminis ini masih ada gitu. nah itu kan tahun 2019 kemarin sempat ada demo yang ramai banget. Ada masih di korupsi. Iya, reformasi di korupsi. Ternyata bukan reformasi di korupsi doang sebenarnya yang dibawa sama anak-anak. Karena kemarin aku sempat barengan sama Ananda Badudu. Di situ banyak anak-anak feminis yang kan juga menggugat RUU PKS. Karena kan tuh feminis banget dong, gitu kan. Itu kan rancangan undang-undang yang seharusnya emang mencerminkan anak-anak feminis gitu. Itu tadi kan balik ke RUU PKS gitu. Itu kan anak-anak feminis banyak yang mendukung gitu. Nah, itu kan dari situ aku ngelihat bahwa perlawanan tetap harus ada, feminis tetap harus ada, tapi kita tetap bakal skeptis dengan apa yang pemerintah lakukan. Kayak sekarang RUU PKS dulu dong yang diganyang sama DPR. Kenapa harus omnibus law dulu? Terus si orang-orang DPR bilang RUU PKS itu terlalu berat. Iya karena Itu kan fuck off banget iya, gitu ya. karena RUU PKS itu nggak menguntungkan mereka, ya udah itu aja sih alasannya. Ya emang. Toh apapun yang keluar dari Senayan itu bukan untuk menguntungkan masyarakat kalangan bawah, tapi untuk menguntungkan masyarakat kalangan yang udah mengcustom undang-undang semestinya gitu. Ya menguntungkan Pihak-pihak bercuan gitu. sesuai tujuan lah. Stakeholder. Yoi. Jadi abang sendiri rupanya melihat feminis itu kayak mana kalau? Nah, aku nggak tahu. Bagi aku, kenapa aku tidak mempermasalahkan feminis, memang wanita itu memang harus diangkat. Dan nggak Derajat. bisa dipermasalahkan sebenarnya. Masalahkan. Aku kadang menengok orang kayak apa lebih pintar kadang anak SD untuk menjelaskan kata-kata. Kadang aku nih orang dewasa ini berantem aja karena kata-kata. Padahal nggak seberapa itu. Iya. Kayak kau balik SD lah, kenapa kayak coba dulu rangkumkan paragraf ini. Kayak hal-hal gitu ya kan. Kata-kata berantem mulu, males aku. Sama waktu misalnya kita waktu SD ada beberapa teman yang udah membaca, kita masih mengeja. Nggak ada tuh yang ketika kita mengeja langsung angkat tangan. Tapi gitu kita SMA dan kuliah
kita presentasi, seakan-akan semua kawan-kawan kita tuh pengen menjatuhkan kita dengan pertanyaan yang dia udah tahu jawabannya, tapi dia mencoba untuk menanyakan biar kita jatuh gitu. Sumpah aku nggak pernah kayak gitu, alhamdulillah. Kalau dulu emang aku nggak ada sih kawan-kawanku di kampus yang mencoba untuk angkat tangan, karena mereka tahu kalau aku lebih pintar, makanya aku nggak selesai. Jadi emang nggak ada yang angkat tangan bang. Tapi ketika mereka yang presentasi, mereka selesai, bakal kubunuh gitu karakternya gitu. Jangankan mahasiswanya gitu, dosennya sendiri juga bakal begitu kan gitu. Wih, emang kok siapa membunuh karakter orang? Pembunuhan karakter itu bisa aja karena kau ketidaksenangan. Ada sesuatu yang lebih baik kau lakukan daripada kau melakukan fisik kontak. Kalau misalnya kau nggak suka sama orang, dengan cara Hidupmu penuh kebencian sih. ya emang harus. Humanity itu sama kebencian itu melekat gitu. Hidupku kalau kayak musik reggae lah. Kebahagiaan Mau dibawa doang. santai. Santai gitu. Santai tapi goyang gitu. Makanya kayak misalnya orang bilang, oh malaikat sama iblis itu ada. Sebenarnya malaikat sama iblis itu adalah cermin dari sifat kita kan, humanity. Human kita itu kan emang ada positif sama negatif. Mungkin kita ada baiknya, ada bencinya gitu. Wong iblis juga manusia kok. Ngapain dicari? Dia lagi nyari ini. Dalam otak lagi nyari ini. Cuma belum nemu. Bah, begitulah. Ya kan? Pokoknya nanti biar nggak kalian bosan kalau tentang feminis ya begitu lah, Bang. Sesimpel-simpelnya kau nggak merasa tertindas ya dan kau nggak menindas siapapun. Tapi gimana menurutmu kalau misalnya kan kayak tadi Bang Al itu menganggap bahwa emang perempuan harus dinaikkan derajatnya. Tanpa harus aku menggaungkan feminis, tanpa aku harus tahu feminis, karena emang itu semestinya. Ya. Bagus. Gitu. Kayak misalnya kita makan, kita nggak perlu tanya menunya, yang penting kita kenyang. Iya bagus. Iya itulah sebenarnya yang diharapkan. Ada nggak PR tersendiri sebagai kau seorang feminis? Aku udah bilang aku bukan untuk- seorang feminis. Oke. Sebagai seorang perempuan, Cie. menyuarakan apa haknya kepada orang-orang yang mungkin udah mengistimewakan perempuan? Perlu nggak? Kalau orang yang nggak mengistimewakan, oke lah, emang itu kewajiban kita gitu. Mengingatkan sebagai perempuan, bahkan gender apapun, laki-laki pun juga kalau dia Nggak terhina gender. perlu, orang dia udah tahu. Udah tahu gitu. Tapi Ya, dalam artian Dia udah rangkuman berjalan gerakannya gitu. nggak usah. Nggak usah ya. Pokoknya dia udah menjalankan. Kenapa? Ya apa? Maksudnya ya dibawa santai aja. Maksudnya kita terlalu capek untuk konsep. Oke. Kita udah santai aja. Oh, udah ngerti nih. Ya udah, berarti kita udah bisa main-main, ngobrol-ngobrol dengan setara. Apalagi? Yang penting konsepsi berpikirnya aja yang perlu gitu. Kalau dia udah mengistimewakan perempuan, ya udah cukup gitu. Orang dia udah adil sejak dalam pikirannya. Iya, Pram ada di buku Bumi Manusia. Kalau teman-teman mau baca, silakan. Tapi emang aku orang yang nggak setuju sama novel yang difilmkan, apalagi Pram. Karena menurutku Pram sendiri itu kayak aku memberi label prophet. Prophet itu kayak nabi gitu. Jadi aku mengagungkan dia gitu. Dan beberapa bukunya emang pasti udah aku makan. Kill your idol. Bakunin kok mengidolakan sesuatu. Loh, Kill your bahkan idol. ketika kita bilang kita bakunin, itu kita sedang mengidolkan. Ya, kill your idol udah. Kill your idol. Emang tutup aja banget. Tutup aja. Lu nggak bersuara sama aku sih. Kill your idol. Gak betul. Pemilik podcast. Nggak ada pemilik podcast di sini. Yang punya opini silakan. Makanya aku tadi nggak bersuara karena kayaknya nggak adil kalau 2 lawan 1. Oh, ikan aku udah bilang aku nggak. Aku nggak bilang mau Merasa menyudutkan berlawan, menyudutkan tapi bintang. Aku mau menyudutkan dia. Oh Jadi gitu. nggak adil ya. Iya, soalnya tadi aku belain bintang tapi nggak digubris gitu ya. Kok mau bela kemari diantam sama dia. Iya, dia hantar sama dia. Jadi sebenarnya teman-teman ya manusia-manusia politik kayak gini sebenarnya nggak bisa nih. Padahal kok pro sama dia gitu kan. Cuman dia nggak Cuma sadar. karakter saya dibunuh di sini. Dia nggak sadar karena dia udah menyimpulkan sendiri tentangmu. Iya. Jadi begitu kau membela dia, dia nantang. Iya. Itulah tadi karakter tadi ya saudara-saudara ya. Itu kenapa? Apa karena beda bacaan? Ya,
Badannya aja udah beda. Bisa dibilang beda bacaan sih bang. Oh iya, pokoknya pengalaman berbeda semua. Karena kan yang paling, kalau misalnya cara berbicara kita yang terlihat kontekstualnya berlawanan, ya itu lebih ke bacaan gitu. Karena menurutku kalau misalnya pengalaman, kita bicara pengalaman, semua orang misalnya bicara tentang mabuk, semua orang bisa mabuk. Tapi kalau emang masalah bacaan gitu, itu bakal jadi sebuah perdebatan, tapi perdebatannya itu pakai ya asik gitu. Kenapa? Karena orang bukan berasumsi liar gitu kan. Kadang kan ada orang gitu ya, tiba-tiba, enggak ini oh, kamu kafir, emang iya. Dia dikatain kafir diterima kok. Kok marah gitu. Sama kayak misalnya ada orang Katolik lewat tuh, kamu udah umat tersesat lah. Iya. Iya. Yang kafir bakal menemukan jalannya, yang tersesat juga bakal tahu mapsnya di mana kan. Gitu. Nggak usah dicari maps itu. Kayak bang ini aja, berangkat aja. Dibatakannya lagi. Nggak usah. Berangkat aja. Nggak tahu 2 hari lagi ngapain, jalani aja. Tapi dia bakal kangen sih sebenarnya sama gue misalnya nanti ke Bandung. Iya. Jarang pemikiran saya ekstrim. Tapi emang iya loh. Kalian kangen sama aku, Ci. Jujur ya, jujur pribadi. Aku aja kadang kangen ngobrol sama dia. Dia kan suka nongkrong di sejalan kopi tuh kan. Tanya nanti Yudi. Mau Yudi ku telepon tuh, Yud, ada daerah? Nggak ada bang. Nanti kau ada kabarin ya. Makanya kalau kau ada di situ dikabarin aku. Kadang kita perlu juga memang ngobrol yang bertentangan dengan opini kita atau statement kita. Gitu. Iya. Iyalah, Kalau selalu lurus juga iya, nggak seru. Kalau sama ya, Nggak apa seru. lagi yang mau diobrolkan? Makanya kayak ditanya dia, kayak mana orang kalau udah apa mengangkat wanita ya udah apa lagi mau diobrolkan? Kenapa bang waktu? Kan udah bisa tidur kek, masak indomie kek. Oke Ya, guys, begitulah. gimana? Intinya sih, aku balik-balik ke situ sih. Apa Pokoknya kalau bicara konsep, kadang ini udah sepemikiran, tapi karena manusia kan memang haus sekali kan. Sepemikiran pun bisa berdebat. Iya, gitu. tapi emang pokoknya tentang sesuatu yang beda bakal disamakan kok nanti. ya tinggal nunggu kelasnya aja. Kan gitu, ancur kelas sama aja ujung-ujungnya. Isi podcast kali ini debat semua, nggak ada feminis. Sorry ya. Tapi intinya kita semua laki-laki yang mendukung feminis dan ada perempuan yang menyuarakan feminis. Ya, Gitu. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like dan Please, share. yang punya banyak teori nggak usah berdebat. Ada Denny. Oke guys.